belakangan bohong, walaupun dengan apa berjalannya waktu ibunda aku masih hidup, mama masih hidup tuh ada selisih paham sebenarnya biasa ibu sama anak gitu. Tapi yang pasti biasanya kalau lebaran kita tuh ngumpul di sini aja ya. Kita ngumpul di sini karena nenek aku tuh yang dituakan gitu. Jadi nenek aku tuh yang dituakan di nomor 1, nomor 2 ibunya dari cucu cucung, neneknya cucu cucung, jadi adik kakak gitu. Nenek itu tuh adik kakak yang pertama dan nenek aku kedua dari neneknya cucu cucung. Nah kalau lebaran tuh biasanya ngumpul di sini dulu gitu, ngumpul di sini. Nah terus itu pas nenek aku meninggal, dari keluarga masing-masing datang sini karena ada mama yang dituakan juga. Cuma setelah mama meninggal kemarin akhirnya kita ya jadi kayak sendiri-sendiri gitu ya Ci, ya maksudnya ya kalau dari cucu kumpul dengan keluarganya gitu. Tapi kalau aku merasa ada kehilangan di mana momen yang pas lagi lebaran sih terutama gitu. Apalagi kayak lebaran kemarin juga gak ada mama, dan sekarang kita mau menyambut lebaran Idul Adha ya. Biasanya mama tuh kalau dari pihak keluarga adiknya nenek aku tuh biasanya kumpulnya di rumah ada salah satu keluarga kita panggil Ibu Upit, nah bisa makan rame-rame gitu. Kalau dari aku, mama tuh biasanya masakinnya kayak ada sayur terubuk, tapi itu aku kangenin. Tapi sekarang kayaknya ya udah nggak ada lagi yang masakin kayak gitu-gitu. Akhirnya kita aja, sampai tadi aku udah ngobrol gitu, nanti kapan-kapan kita kumpul keluarga bareng aja, kita pergi, kita kumpul bareng, nanti ada yang cuti keluarga gitulah yang kerja. Kalau misalkan bisa cuti atau misalkan yang bisa kita cari waktu weekend kita kumpul, baru tadi kita omongin gitu. Karena maksudnya gini, jadi biar ada kita kumpul lagi lah gitu. Walaupun mungkin bukan sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi paling nggak dalam 1 tahun tuh ada berapa kali kita ketemu ya. Itu tadi juga udah ngomong. Berarti memang momen sama keluarga tuh memang jarang ya, Alina, dalam arti ketika memang ada mama akhirnya baru terasa gitu. Sebenarnya sih dibilang jarang itu karena sebelumnya kan ada miskomunikasi aja. Jadi akhirnya yang sekarang tuh kemarin akhirnya tuh kita tuh sempat diskusi, bukan berarti ngomong tentang kejelekan atau apa gitu, tapi kita ada diskusi bahwa ternyata memang ada miskomunikasi. Terinta, maaf ini lagi wawancara, bentar teh, jangan bisik bentar. Akhirnya kita di sini ternyata memang ada miskomunikasi yang akhirnya kita perbaiki di para anak-anaknya, yang akhirnya memperbaiki semuanya, yang akhirnya kita mengatur semua supaya nanti lebih sering lagi ketemu dibandingkan sebelumnya. Walaupun kita juga belum tahu sih berapa bulan sekali atau kapannya, cuma memang aku baca nanti bulan depannya insya Allah kalau misalkan pas memang schedule aku lagi nggak padat, aku pengen. Artinya kepergian mama justru membawa dampak positif gitu ya kan? Sebenarnya sih gini, sebelum mama pergi juga sebenarnya kita tuh nggak ada masalah yang pelik banget ya. Cuma maaf banget sekali bukan saya membuka lembaran yang kemarin ya gitu, buka luka lama, tapi memang di situ ada provokator yang memang menginginkan perpecahan gitu loh. Dan akhirnya ibu aku kan saat itu memang lagi sakit, jadi ya terbawa lah dengan kata-kata seseorang itu sampai akhirnya karena yang mengerti banyak tentang siapa diri aku sebenarnya bukan orang tersebut gitu loh, tapi justru aku lebih banyak cerita. Kadang-kadang aku telepon cucu-cucu walaupun kita jarang ketemu, tapi kita sering banget telepon. Kan sekarang media sudah banyak, kita bisa komunikasinya lewat WA atau komunikasi secara langsung mungkin tidak sering gitu ya, tapi kalau lewat media sosial yang masih kita sehelnya banyak untuk komunikasi menjembatani ke orang tua. Alhamdulillah kok anak baik. Cuma ya itu balik lagi tadi, kalau misalkan orang lagi sakit pasti kan ada aja lah yang butuh perhatian lebih, sedangkan akunya juga mungkin saat itu juga aku kurang ya. Tapi alhamdulillah sebagai anak sedikit banyak aku selalu memberikan, walaupun mungkin tidak seperti yang almarhum mau, tapi aku sebagai anak, tanggung jawab aku sebagai anak sudah aku lakukan. Makanya di saat orang banyak yang berkomentar kalian sekarang menyesalkan di saat pergi baru terasa gini-gini, jujur aku tidak menyesal dalam arti kata untuk bertanggung jawab terhadap ibu, enggak gitu. Menyesalnya tuh bukan itu, karena hanya satu permintaan mama saat itu yang pengen banget, Neng, mama pengen nginep di hotel sama nenek. Cuma bagaimana bawa mama ke hotel sedangkan mama aja harus kemana-mana pakai tandu, bukan pakai kursi roda lagi. Tapi memang mama tuh nggak bisa duduk lagi gitu, jadi kan nggak memungkinkan kan. Cuma itu aja sih satu hal itu. Tapi alhamdulillah yang lainnya juga aku
kan anak sendiri gitu. Aku ngobrol sama saudara aku bilang, Cece mah enak, keluarga tuh banyak gitu, banyak yang diajak tukar pikiran. Aku nggak ada siapa-siapa untuk tukar pikiran, nggak ada adik, nggak ada kakak yang untuk ngobrol. Paling bisa ngobrol sama saudara, sama sepupu. Tapi kan balik lagi, walaupun sepupu kita saudara-saudara, tapi kadang-kadang ada hal yang dimana tidak bisa kita selesaikan karena memang kesannya kayak gimana ya Cek ya, susah ngomongnya sih ya. Kalau misalkan adik kakak itu kan lebih enak gitu, kalau aku udah sendiri gitu. Untuk 100 hari ini aja aku lebih banyak diskusi sama cucu, atau sekitar teleponan apa segala, sampai hal yang kecil juga. Cek ini begini, itu aku ngobrol sama saudara aku. Karena masih anak tunggal gitu ya, pasti ngerasain juga kalau yang ada anak tunggal. Tapi alhamdulillah sih dia bisa diberitahunya dan kita arahkan gitu baiknya seperti apa. Kak Kalina nih kabarnya rumah di sini posisi kursi semua tidak dipindahkan untuk Kalina review lagi memori-memori dengan mama. Benar atau tidak sih Kak? Iya, memang karena ada juga ada masukan dari salah satu saudara juga bilang kakek nanti foto-foto mama turunin gitu kan, ada beberapa aja foto mama yang dipajang. Cuma aku bilang biarin foto mama yang semula di situ sekarang tetap di situ. Nanti kan aku saat ini lagi renovasi rumah, nanti kayak kasur mama aku mau bawa, jadi aku mau pakai kayak gitu. Aku ada kasur sendiri tapi aku pengen pakai kasur punya mama gitu. Walaupun maksudnya waktu itu aku beliin buat mama, tapi kan dia nempatin, sekarang aku mau ambil karena di situ mama pernah tidur selama mama sakit gitu. Jadi biar aku merasakan kalau aku kangen, aku tidur di atas kasur mama. Artinya untuk mengenang ya, mengenang almarhum. Nah tadi sempat ke makam katanya. Iya, makan. Apa sih yang doa-doa apa teteh sampaikan ke mama gitu? Aku baca surah Yasin dan juga aku berdoa ya berdoanya sih yang terbaik lah, maksudnya minta maaf itu pasti, dan aku berharap ibu aku, kakek aku, dan juga tadi aku sempat ke kakek aku juga kan, ke nenek aku, mereka ditempatkan di surganya yang paling indah. Amin. Foto-foto juga dibawa ke sana? Enggak, karena kan gini, aku dikasih tahu sama saudara juga jangan bikin batu nisan dulu sebelum 100 hari. Nah setelah ini tadi juga aku udah diskusi juga sama saudara juga, aku mau langsung dikasih nisan tapi kasih rumput aja gitu, karena kan sebenarnya juga di agama Islam sendiri kan nggak ada yang namanya dipakai keramik apa segala macam, kayak gitu dikasih nisan aja. Bahkan kalau di luar di Arab sendiri aja kan cuma batu gitu kan, tapi aku cuma kasih nisan terus nanti aku kasih rumput gitu aja. Kak, sepeninggal mama sendiri, Kak Kalina sendiri merasakan ini menjadi titik balik Kak Kalina ngasih untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu Kak? Apa? Gimana? Sepeninggal mama menjadi titik balik untuk Kak Kalina ngasih untuk menjadi pribadi lagi yang lebih baik gitu. Sebenarnya sih gini, jujur ya, orang ini maaf sedikit aku ngomong tentang keadaan aku yang kemarin. Orang pada bilang Kalina tuh seneng banget kawin cerai. Padahal kalau dibilang pengen jadi orang baik, aku merasa aku bukan orang jahat yang pengen nyakitin orang lain. Nah, pernikahan aku yang kedua aku ikutin kata-kata dari papa aku, karena aku mungkin pertama tuh aku gagal karena keinginan sendiri gitu kan, tapi yang kedua aku ikutin kata orang tua itu dari pihak papa aku. Yang selanjutnya dan yang seterusnya tuh karena mama aku yang minta, aku pikir dari pihak papa gagal, udahlah dari kata-kata ibu kali ya, benar, tapi ternyata gagal lagi gitu. Jadi sampai aku pikir omongan orang tua udah aku lakuin gitu, yang orang pikir kenapa nggak ngikutin orang tua, kenapa nggak keinginan sendiri, kenapa nggak dipikirin matang-matang. Balik lagi di Islam sendiri aja ada yang namanya menikah itu kan kalau memang sudah saatnya menikah ya menikah gitu, nggak ada yang namanya pacaran. Nah kalau sekarang disuruh mengenal dulu, di saat pengen mengenal dulu sebelum cepet-cepet menikah, nanti berbuat zina segala macam. Jadi maunya apa sih netizen itu terhadap saya gitu? Aku udah ngikutin omongan orang tua, aku sudah ngikutin kemauan ibu dan ayah aku, tapi ternyata memang gagal juga. Berarti menurut aku ya memang sudah takdir aku seperti ini, jalannya hidup aku seperti ini. Sampai sekarang aku mau melakukan semua kedepannya
kalau dibilang pengen jadi pribadi yang baik bukan saat mamaku meninggal, tapi jauh sebelum saat mamaku sehat pun aku pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu kan. Aku merasa memang aku bukan orang jahat gitu. Justru yang sebelumnya aku dikelilingi orang jahat, tapi karena aku muslim, Allah aja maha pemaaf, masa kita ciptaan yang nggak orang-orang tersebut gitu. Aku memaafkan mereka, dan aku berharap mereka sebelum tutup mata mereka sudah menjadi orang yang baik. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Saat saya benar-benar merasakan di saat mama saya menghembuskan nafas terakhir itu di tangan saya, di hadapan saya. Terus di situ baru saya nyadarin, ternyata orang hidup cuma seperti ini ya. Kita hidup, kita berlaku baik, kita meninggal, udah gitu. Apa sih yang diingat lagi sama orang? Iya, kalau orang itu misalkan orang yang melakukan segala sesuatu yang diingat negara, tetek bengek segala macam masih bisa dikenang. Nah, kalau cuma kita orang biasa, kita orang kecil kalau nggak berbuat baik, apa yang mau diingat? Kayaknya sebenarnya saya bukan orang jahat, tapi saya juga bukan orang yang, kalau orang baik juga nggak ada yang mengaku diri baik, tapi saya hanya hidup, saya pengen berguna. Kalaupun itu bukan untuk orang banyak, tapi paling nggak untuk orang sekeliling saya dulu, keluarga saya, saudara saya, insya Allah anak saya. Kenapa saya pengen sama orang saya? Karena itu mah sudah menjadi naluri seorang ibu gitu. Tanpa harus saya ucapkan, seorang ibu ke anak memang sudah harus melakukan yang terbaik. Merasa beban berat nggak sih menjalani hidup? Sekarang kan tadi kan jadi anak tunggal, sekarang malah udah nggak punya siapa-siapa gitu. Harus sharingnya ke siapa? Merasa berat nggak sih? Dibilang berat sebagai anak tunggal itu berat karena nggak ada orang untuk teman bicara ya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah justru aku saat mama sakit aku jadi semakin dekat dengan saudara-saudara aku ini. Jadi maksudnya yang sebelum kita sih bukan lost contact ya Cah, ya kita juga ada grup keluarga, cuma mungkin aku jujur ya, aku tipe orang yang bukan yang apa ya, yang terlalu suka sama rame-rame tuh, aku bukan tipe yang kayak begitu gitu loh. Sampai akhirnya saya tuh mikir mungkin emang ini saatnya aku untuk deket lagi sama keluarga aku, karena memang dari kecil aku sering banget sebenarnya kecil tuh aku sama saudara tuh kita main bareng juga gitu, ngumpul bareng gitu, padahal mungkin kesibukan yang kemarin sampai akhirnya membuat kita tuh agak sedikit jauh. Sekarang ya mudah-mudahan sih kedepannya aku mau mengingatkan diri aku sendiri, paling enggak dalam berapa bulan tuh aku pengen ketemu gitu aja. Sampai saat ini masih diimpikan oleh almarhum. Aku belum pernah didatengin mama, justru aku pengen banget supaya mama datang dan mimpi aku gitu. Kayak tadi saat aku lagi mandi, aku sholat maghrib, aku ngambil wudhu, aku tutup pintu kamar, di kamar mama, di kamar mandi mama, aku merasa gini, Ma udah kasih apa kek gitu, kayak pengen banget berharap, Ma ini 100 harinya mama loh. Kalau memang mama itu apa ya, aku cuma pengen merasakan kehadiran mama aja sih lagi. Bukan berarti aku ngomong kayak gini aku menyesal atau apa, enggak, cuma kita sama-sama udah tinggal sama orang tua itu. Kalau dari saudara aku ini dari bapak, aku dari mama, aku ada yang pasti keinginan kangen. Des juga kan udah tinggal sama ibu, walaupun berapa lama cuma pengen ketemu, walaupun cuma mimpi, walaupun cuma kayak kasih apa, walaupun kita dulu sering berantem ya, namanya anak sama orang tua. Kita juga waktu itu bapak ada aja pas konfliknya, udah juga ada. Kita semua orang hidup tuh pasti ada konflik sama orang tua, tapi saat saya ada orang yang provokatorin supaya nama saya jelek, padahal nama dia yang jelek, nama dia yang bagus. Kita semua orang tahu siapa orang itu, tapi jangan berusaha menjadi orang yang paling suci. Kita manusia hidup dari suci. Ketika nanti seumpamanya dimimpikan atau tiba-tiba bertemu, apa yang mau diobrolin sih sama almarhum mama? Apa ya? Kalau nama mama tuh datang dalam mimpi aku nggak mau banyak ngobrol sih, cuma bilang yang pasti aku mau bilang ya kan, kalau dalam mimpi kita nggak tahu itu mimpi ya kan sebenarnya, tapi
tapi kalau memang itu ada, mama ada dalam mimpi aku bilang mama aku kangen sama mama, aku pengen dimasakin sama mama, atau aku juga masakin mama karena mama senang banget masakan aku. Jangan cuma mama sih, kakek aku, nenek aku, itu mereka bertiga tuh senang banget aku masak. Cuma masakannya beda-beda, kadang-kadang kalau aku datang ke sini yang satu minta ini, yang satu minta itu, yang satu minta apa, tapi aku senang karena aku senang masak gitu. Kakek aku sukanya taekwan bikinan aku, nenek aku senangnya pindang bandeng bikinan aku, mama aku senangnya spaghetti bolognese bikinan aku. Jadi kalau bawa ke sini ya macam-macam gitu. Yuk. Mungkin terakhir Harapan ke minta depannya, doanya boleh. yang pasti harapan ke depannya apa ya, setelah semua yang terjadi dalam hidup aku berharap aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, manusia yang lebih baik lagi. Dan kedepannya kalaupun memang Allah memberikan aku jodoh, aku pengen itu yang terakhir dan yang pasti jujur, seorang Kalina itu perempuan yang sangat ngabdi loh sama suami sebenarnya. Aku pengen punya pasangan nanti ke depannya itu bukan hanya bertanggung jawab. Kalau dulu aku bilang bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Kalau sekarang pengen yang setia, udah gitu.